Ekspresi pada remaja seringkali tak terlihat dari luar. Mereka bisa tertawa di sekolah, tapi menangis di kamar. Dalam film pendek ini, kita akan mengikuti cerita Lisa, seorang remaja yang diam-diam berjuang di dalam pikirannya sendiri. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah kenyataan yang dialami banyak orang seusia kita. Namaku Lisa. Aku biasa saja. Katanya aku anak yang ceria, pintar, kuat. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumku, aku sedang tenggelam. Setiap hari rasanya sama. Aku bangun, tapi bukan karena semangatku, tapi karena harus. Di sekolah, aku pasang senyum. Di rumah, aku masuk kamar. Aku cuma melewati hari, bukan ngejalaninya. Di sekolah, aku duduk paling belakang. Aku tidak bisa bicara banyak. Tugas-tugas mulai aku abaikan. Suara teman-temanku seperti bisikan yang tidak bisa kuikuti. Lisa, ibu perhatikan kamu sering diam akhir-akhir ini. Ada yang ingin kamu ceritakan? Aku cuma capek, Bu. Aku tidak tahu kenapa aku berkata begitu. Padahal aku ingin sekali berteriak, "Tolong aku!" Di kamar, aku menatap langit-langit sambil berpura-pura tidur. Tanganku memegang buku pelajaran yang tidak kubuka. Aku menangis tanpa suara. Apa aku malas? Apa aku manja? Atau ini bukan salahku? Aku mulai bertanya-tanya, apa aku sedang sakit? Lis, kamu kok jarang ikut nongkrong lagi? Lagi banyak tugas. Aku mulai jaga jarak, gak tahu kenapa. Kadang suara orang lain tuh bikin tambah lelah. Aku akhirnya kembali ke ruang BK. Langkahku ragu, tapi aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Bu, aku ngerasa kosong. Kayak aku hilang di dalam diriku sendiri. Lisa, kamu sudah sangat kuat karena datang ke sini. Makasih, kamu gak sendirian. Mungkin ini saatnya kamu berbicara dengan orang yang bisa membantu lebih jauh. Ibu akan temani kamu ke psikolog ya. Halo, Lisa ya. Makasih ya udah datang. Gimana kabar kamu hari ini? Nggak tahu,
Kayaknya nggak baik. Tapi aku juga bingung, rasanya campur aduk. Nggak apa-apa, kamu bisa ceritain sebisanya aja. Adanya aku di sini buat dengerin kamu kok. Aku ngerasa kayak semua hal berat banget. Aku bangun tidur aja, rasanya udah capek. Aku nggak ngerti kenapa. Oke, kamu ngerasa capek terus ya? Itu udah berlangsung berapa lama, Lis? Beberapa bulan mungkin. Awalnya cuma sedih sesekali, tapi makin lama makin sering. Aku juga jadi males ngapa-ngapain, padahal dulu nggak gitu. Aku denger kamu dan baca semua data-data kamu. Yang kamu rasain itu valid. Kadang, rasa kayak gitu bisa jadi tanda tubuh dan pikiran kita lagi butuh pertolongan. Dan kamu udah ngelakuin langkah penting dengan datang ke sini. Tapi aku takut nggak bisa sembuh, takut nggak ada yang ngerti. Wajar kok ngerasa takut, tapi kamu gak sendirian, Lis. Kita bisa jalanin ini bareng-bareng, pelan-pelan aja ya, gak perlu buru-buru. Aku mau coba, asal ada yang bisa bantu. Tentu, aku di sini buat kamu. Kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Gak apa-apa kalau belum kuat sepenuhnya. Yang penting kamu gak berhenti. Aku nggak langsung sembuh, tapi sekarang aku tahu minta tolong bukan tanda lemah, dan mungkin ada banyak Lisa lain di luar sana yang juga butuh didengar. Sebenarnya apa itu depresi? Depresi merupakan suatu kondisi psikologis yang menyebabkan rasa hampa, putus asa, dan kehilangan semangat. Bukan hanya sekedar sedih. Lantas, gejalanya seperti apa? Ada beberapa gejala. Pertama, gangguan tidur. Yang kedua, ada kehilangan minat. Yang ketiga, ada kelelahan. Dan yang keempat, ada rasa tidak berharga. Ini bisa dialami oleh siapa saja, bahkan remaja. Terus apakah bisa disembuhkan? Tentu bisa. Tetapi dengan bantuan profesional dan dukungan orang sekitar. Depresi bisa muncul karena berbagai faktor. Tekanan akademik, kehilangan, masalah keluarga, hingga hal-hal kecil yang terus menumpuk tanpa disadari. Sayangnya, masih banyak yang bilang, kamu cuma kurang bersyukur. Padahal ini lebih dari itu.